Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sobat soli dan solihah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Perkenalkan, nama kakak Syahdatun Nisa Salsabila, bisa kalian panggil Kak Syahda. Di sini Kak Syahda akan membahas materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5 semester 1 dengan tema cita-citaku menjadi anak solih. Oke sobat, apakah kalian pernah mendengar ada anak yang bercita-cita ingin menjadi anak yang solih? Apakah kalian termasuk? Apa sih cita-cita itu? Cita-cita itu artinya keinginan atau kehendak yang selalu ada di dalam pikiran atau berkeinginan yang sungguh-sungguh. Kalau solih itu artinya baik, sedangkan kalau anak yang solih itu anak yang baik. Selanjutnya Kak Syahda akan membahas ciri-ciri anak yang baik atau anak solih. Yang pertama itu jujur, yang kedua itu hormat dan patuh terhadap orang tua serta guru. Yang ketiga yaitu indahnya saling menghargai. Oke, kita akan bahas ciri-ciri anak yang solih. Yang pertama itu jujur. Jujur yang paling utama yaitu jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa sih jujur kepada Allah Subhanahu wa taala? Yaitu mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun. Yang kedua, jujur kepada diri sendiri. Seperti apa sih jujur kepada diri sendiri? Yaitu tidak menyontek saat ujian. Karena kejujuran dapat meningkatkan prestasi dan percaya diri. Perilaku tidak jujur dapat mendatangkan petaka. Dan yang ketiga, jujur kepada orang lain. Contohnya, semua orang pasti pernah berjanji. Misalnya seorang siswa berjanji kepada bapak atau ibu gurunya akan menyerahkan tugas PR pada hari dan tanggal tertentu. Bila siswa tersebut memenuhi janjinya, maka gurunya akan senang dan memberikan pujian. Ciri-ciri anak solih selanjutnya yaitu hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang pertama, hormat dan patuh kepada orang tua. Orang tua terdiri atas ayah dan ibu. Dari pernikahan mereka lahirlah anak, yaitu kita. Mulai dari dalam kandungan, lebih kurang selama 9 bulan lamanya hingga kini besar. Merekalah yang mengasuh, membimbing, memberi makan, minum, dan pakaian, mendidik, serta mengajari mengaji dan menyekolahkan. Dalam membesarkan anaknya, mereka menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan. Maka dari itu, mereka pun berdoa, "Ya Allah, jadikanlah anakku ini anak yang solih, yang taat kepadamu, dan patuh kepada orang tuanya, serta berguna bagi bangsa dan negara." Begitulah harapan ayah ibu kita. Mereka tak pernah berhenti berdoa agar anaknya berperilaku solih. Jasa mereka tidak akan pernah dapat dibalas. Oleh karena itu, sudah sepantasnya lah kita sebagai anak menaruh hormat, setia, dan patuh kepada mereka. Yang kedua, hormat dan patuh kepada guru. Mengapa harus hormat dan patuh kepada guru? Karena guru adalah pengganti orang tua di sekolah. Banyak hal yang dapat kita peroleh dari guru, terutama mendapat ilmu pengetahuan dan keteladanan. Guru telah mengajari dan membimbing kita beribadah dan membaca Al-Quran, berbahasa yang baik, berhitung, bergaul, mengenal lingkungan alam, serta mengenal seni dan sebagainya. Selain itu, ia juga mengasuh, membimbing,
memperhatikan, dan menjaga muridnya selama berada di sekolah. Begitulah jasa mereka kepada kita. Sudah seharusnya kita bersikap setia, hormat, dan patuh kepada mereka. Contoh-contoh sikap hormat kepada guru diantaranya berbicara dengan sikap santun, berbahasa yang baik dan benar, rendah hati, tidak sombong, dan tidak merasa lebih pintar. Oke sobat, ciri-ciri anak solih selanjutnya yaitu indahnya saling menghargai. Semua manusia di dunia ini bermula dari Nabi Adam alaihissalam. Kemudian manusia berkembang, diantaranya adalah kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu berbagai macam bentuk dan warna. Ada yang putih, ada yang hitam, tinggi, rendah, berambut keriting, dan berambut lurus. Semua tidak ada yang serupa. Demikian pula kehidupan manusia, ada yang kaya dan ada yang miskin. Bangsa Indonesia misalnya, terdiri dari beragam suku, agama, dan adat istiadat. Lalu, bagaimana kita hidup di tengah-tengah keberagaman itu? Tentu saja kita harus saling menghargai. Sikap saling menghargai antara lain yaitu pertama, menghargai pendirian orang lain. Di dalam agama Islam terdapat sedikit perbedaan dalam beribadah. Misalnya dalam ibadah sholat subuh, ada yang melakukan doa kunut dan ada yang tidak melakukannya. Semua itu tergantung pada pendirian masing-masing. Pendirian inilah yang harus kita hargai, karena semua ada tuntunannya. Yang terpenting adalah dilaksanakannya sholat subuh sesuai dengan tuntunan Islam yang diyakininya. Mereka yang berkunut dan yang tidak berkunut tetap saja sah sholat subuhnya. Selanjutnya yang kedua, menghargai keyakinan orang lain. Suatu kisah, Ahmad bertempat tinggal satu lingkungan dengan Stephen. Mereka juga belajar di sekolah yang sama. Ahmad beragama Islam, sedangkan Stephen beragama Kristen. Dalam berteman, mereka selalu rukun dan saling menghargai sekalipun berbeda agama. Pada hari Minggu pagi, mereka selalu bermain bola dengan teman-temannya yang lain. Namun, pada suatu pagi, Stephen menghampiri Ahmad dan minta maaf karena tidak dapat bermain bersamanya. Ayah Stephen mengajaknya pergi ke gereja. Ahmad tidak mempersoalkannya dan menghargai sikap Stephen untuk pergi ke gereja bersama ayahnya. Yang ketiga yaitu menghargai pendapat orang lain. Suatu kisah, pada hari Selasa, siswa kelas 5 belajar kelompok membahas tentang sikap anak terhadap orang tua yaitu ayah dan ibu. Siswa kelas 5 dibagi menjadi 5 kelompok. Kelompok 1 dipimpin oleh Ahmad, sedangkan anggotanya adalah Iwan, Habibi, Dino, Ira, Nisa, dan Ilham. Dalam belajar kelompok, masing-masing siswa mengemukakan pendapatnya tentang bagaimana seharusnya bersikap terhadap orang tua. Sebagai contoh, dalam belajar kelompok yang dipimpin oleh Ahmad, Nisa mengatakan harus ikut membantu pekerjaan rumah. Habibi mengatakan tidak boleh keluar rumah tanpa seizin orang tua. Dan Ilham mengatakan di rumah tugasku hanya belajar saja. Kemudian Iwan mengatakan yang penting aku tidak boleh meninggalkan sholat dan mengaji. Ahmad sebagai pimpinan diskusi cukup bijaksana. Semua pendapat dihargai dan dihimpunnya secara tertulis. Kemudian ia mengajak teman-teman sekelompoknya
merangkum berbagai pendapat tersebut. Oke, sobat solih dan solihah, pembahasan selanjutnya yaitu hadis tentang hormat kepada orang tua. Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ridallahi fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Artinya, keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung kepada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Tirmidzi. Alhamdulillah, cukup sekian pembahasan yang telah Kak Syahda sampaikan tentang cita-citaku menjadi anak solih. Semoga bermanfaat bagi sobat solih dan solihah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.